percaya bahwa Engkau adalah penolong yang setia. Kami bersyukur untuk hal itu. Sehingga dalam kehidupan ini gak pernah kami sendirian. Gak pernah kami menanggung apapun juga di dalam kehidupan ini sendirian. Dan kami bersyukur untuk itu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya firman Tuhan itu sekali lagi menyapa kami secara pribadi. Sehingga kami boleh dikuatkan kembali. Keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini, ada kesegaran iman, ada kekuatan yang baru. Seperti janji-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Engkau akan dikuatkan, akan diberikan pengharapan yang baru. Karena itu kami mendoakan dan meminta kepada Tuhan. Bapa di sorga berbicara pada setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, memohon demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Para warga Bandung yang setia, shalom. Oke, saudara sekalian, kita akan masuk dalam rangkaian khotbah untuk mengingat Paskah, Jumat Agung, Paskah dan lain sebagainya. Pagi ini kita mau bicara tentang peristiwa sebelum Tuhan Yesus berjalan di Via Dolorosa menuju salib. Dan malam hari itu ada sebuah kejadian yang besar yang terjadi dan kita akan membaca salah satu bagiannya dan kemudian kita mencoba untuk merenungkannya. Untuk hal itu saya akan membacakan bagi kita semua bagian firman Tuhan yang kita mau renungkan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Ia bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Kalau saudara searching di YouTube, maka banyak orang-orang yang mencoba untuk menafsirkan bagian ini dan kemudian memberi kesimpulan bahwa Yudas adalah bukan pengkhianat, tapi Yudas adalah hero. Karena Yudas menjual Yesus, maka Yesus jadi masuk ke jalan Via Dolorosa. Saudara sekalian boleh-boleh saja berkata demikian, tapi Alkitab pernah berkata bahwa Yudas dalam kisah para rasul secara khusus, Yudas adalah pengkhianat. Dia mengkhianati Kristus. Oke, gereja kita dan rumpun teologi gereja kita tidak percaya dengan cerita bahwa Yudas adalah hero. Tapi Yudas itu seperti dikatakan di dalam Alkitab adalah pengkhianat. Dan melakukan pengkhianatan itu pada malam Tuhan Yesus akan diserahkan. Nah saudara sekalian, kalau kita mengingat ini kita udah yakin deh ini pasti orang Kristen. Dan banyak lukisan ini ada di rumah-rumah orang Kristen. Saudara sekalian, dalam peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan ada 3 hal yang terjadi. 1, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Yang kedua, Tuhan Yesus membagi-bagi roti dan kita sekarang masih melakukannya, yaitu perjamuan kudus. Dan yang ketiga, peristiwa yang tadi kita baca. Bagaimana Yesus memperingatkan bahwa Yudas akan berkhianat. Nah saudara sekalian, kalau kita melihat teks yang kita baca, ada banyak hal yang kita bisa gali, tapi hari ini dalam waktu yang singkat saya mau berbagi 2. Yang pertama saudara sekalian kita baca kalimatnya, 1, 2, 3, semua. Saudara sekalian, kalimat ini tidak untuk Yudas.
Saya tahu dulu di grup kelompok youth itu ada kelompok Yudas. Saya nggak tahu ya di sini ada sisa-sisanya nggak ya. Mereka dengan sengaja memberikan nama Yudas. Pak Philip tahu itu? Senior kamu ya, sekarang udah nggak tahu mencar-mencar di mana-mana ya. Grupnya Yudas karena merasa dirinya yang selalu terasingkan. Semua manusia berpotensi untuk berkhianat. Semua pembicaraan ini dimulai ketika Yesus tiba-tiba berbicara, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Saudara sekalian, kalau saya dan saudara ada di ruangan itu, apa yang saudara pikirkan? Saya yakin sama dengan murid-murid. Semua gelisah, aduh siapa ya? Siapa ya? Mukanya yang mana nih? Saudara sekalian, tak satu pun bisa menjamin siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bahkan even terhadap Yudas Iskariot. Makanya waktu Yudas Iskariot pergi keluar, mereka masih positive thinking, betul ya? Jangan-jangan Yudas disuruh Tuhan Yesus untuk beli sesuatu atau memberi sesuatu kepada orang miskin, positif ya? Jadi artinya wajahnya Yudas, saudara sekalian, tidak mencerminkan atau tidak memperlihatkan bahwa dia adalah suspek yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, selain itu saya melihat dari nada pembicaraan mereka, sebenarnya setiap murid juga bertanya-tanya, apakah saya? Saudara sekalian, singkat ceritanya nanti kita tahu bahwa memang betul semua berkhianat. Termasuk Petrus yang berkata 3 kali, sekalipun aku mati, aku tidak akan mengkhianati engkau. Pada akhirnya Petrus juga mengkhianati. Saudara sekalian, jadi saya berpikir bahwa perkataan Tuhan siapakah itu? Atau di dalam terjemahan yang lain ada yang menerjemahkannya, Tuhan bukan saya kan? Maka kalimat itu saudara sekalian adalah kalimat pengakuan bahwa kita manusia memang berpotensi untuk berkhianat. Saudara sekalian, tenang dulu, jangan merasa marah dulu kalau saya berkata demikian. Namun demikian saudara sekalian, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Memang semua orang telah berdosa. Kita bisa berkhianat kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang kita kasihi. Kita bisa melukai mereka dalam kadar yang lebih rendah mungkin selain berkhianat. Kita ini berdosa. Dan saudara sekalian, apa kata Alkitab dalam Roma 3:10 ayat 11? Kita baca barengan, 1, 2, 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus, tahu nggak? Hari ini ada seorang di antara kalian berkhianat. Atau saya mau bilang, hari ini Pak Roni tahu nggak? Di jemaat ini ada yang akan murtad. Wah, saudara sekalian, bagaimana perasaan saudara? Saudara berusaha untuk meyakinkan, bukan saya, bukan saya, bukan saya, pasti dia, pasti dia, pasti dia. Kenapa? Karena hati nurani kita menuntut sesuatu. Sebab kita tahu, sekalipun kita tidak mau menyakiti hati Tuhan, kita nggak mau berkhianat kepada Tuhan, kita pengen mengasihi Dia. Tapi dosa itu begitu kuat pada diri kita. Kadang-kadang kita dengan sengaja jatuh di dosa yang sama yang kita udah bilang, aku nggak akan lagi lakukan ini. Saudara sekalian, Paulus mengerti pergumulan itu sampai dia berkata, bukan kita tapi kuasa dosa itu. Tapi kita juga tidak perlu menyalahkan dosa sedemikian rupa, sebab kita perlu memilih entah taat atau tidak taat kepada keinginan itu. Apalagi ribuan tahun sebelum kejadian itu Yeremia mencatatnya. Saya memakai bahasa Indonesia sehari-hari. Hati manusia tidak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. Saya dan saudara berpotensi seperti Yudas. Saya dan saudara tidak lebih baik daripada Yudas. Saya dan saudara sama-sama hinanya dan sama-sama kotornya dengan Yudas. Kalau bukan tangan Tuhan yang memegang, membuat hati kita bertahan untuk mengasihi Tuhan, saya dan saudara udah terlalu mudah seperti Yudas. Apalagi saya dan saudara jarang sekali bertemu dengan Tuhan, mungkin baca Alkitab, doa. Yudas setiap hari bersama dengan Yesus, tidur bersama, makan bersama, minum bersama. Bahkan Yudas pernah melakukan mujizat. Saya dan saudara belum. Betapa saya dan saudara rapuh. Dan saya dan saudara sebelum menunjuk Yudas, sebenarnya saya dan saudara harus menunjuk diri kita sendiri. Ya Tuhan, kalau bukan karena kasih-Mu dan karunia-Mu, mulut ini pasti udah menghina Engkau, udah menghujat Engkau. Tuhan, hati ini begitu licik.
Hari ini aku bilang aku mengasihi engkau, tahun berikutnya kata-kata kita bisa melukai orang. Pikiran kita bisa sekotor yang kita tidak bisa bayangkan. Kebencian, kemarahan, kita bisa lakukan itu. Nah saudara sekalian, pada waktu kita menyadari itu, kita menyadari keagungan kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Bukan karena saudara sekalian kekuatan saya dan saudara, tapi karena kemurahan Tuhan. Biasanya kalau kita bicara pengkhianatan selalu berkaitan dengan kisah-kisah pernikahan. Betul ya? Saya berharap pernikahan di sini tidak ada yang hancur karena pengkhianatan. Amin? Amin? Amin. Kalau ada yang sedang mengalami ini, Tuhan Yesus sayang sama kalian, berjuang untuk dipulihkan. Nah saya mau cerita, satu kali saya diundang ke satu pulau untuk mengadakan sebuah pembinaan, rangkaian pembinaan dan KKR. Sejak turun dari pesawat dan dijemput oleh sepasang suami istri, saya terbengong-bengong. Kenapa terbengong-bengong? Karena waktu mereka memperkenalkan diri, mereka tersenyum, tertawa. Ya oke, saya pikir biasa saja. Tapi menjadi sesuatu yang kurang nyaman dalam hati saya karena mereka menceritakan tentang relasi mereka. Dia berkata, si pria, Pak, saya ini berselingkuh 3 kali loh. Biasanya orang kalau berselingkuh diam-diam ya. Ini kok memproklamasikan diri ya. Saya juga bingung. Pak, 3 kali saya. Tapi istri saya ini hebat Pak. 3 kali dia ngampunin saya. Wah, saya udah bersyukur nih. Jangan-jangan ceritanya bagus kan? Saya bisa ambil untuk menjadi ilustrasi. Begitu selesai suaminya bicara, istrinya bilang, ya dia berselingkuh 3 kali dan gua balas 3 kali. Bener gak? Lalu kemudian mereka tertawa. Iya bener lu balas 3 kali. Waktu itu lu berselingkuh dengan temen gua. Iya kok bisa tahu sih lu? Santai banget, saya langsung gelisah saudaraku. Aduh ini apa ya? Lagi apa nih? Ya kayak nonton sinetron gitu di depan mata saya. Saya di belakang sebagai tamu, ya saya mencoba untuk sopan. Oh ya ini majelis salah milih orang atau apa ya saudara sekalian. Memang topik yang saya baca adalah pemulihan relasi pada waktu itu. Jadi saya bengong. Lalu kemudian sang suami cerita, iya gue dulu main ke sini dan sini. Detail banget. Dan si cewek gak marah loh. Ketawa, iya gue balas di tempat yang sama. Wadaw, hebat banget nih saudara sekalian ya. Sampai cerita 3 versinya diceritain baik yang cowok maupun yang cewek. Lalu mereka di tengah cerita itu selalu bicara begini. Tapi tenang pak, kami udah dapat pelayanan pernikahan dan kami udah pulih. Ya kan, mereka tertawa. Saya bengong, saya bingung. Tapi cerita itu berkesan kepada saya sampai sekarang kira-kira 13 tahun yang lalu peristiwa itu masih ada di ingatan saya saudaraku. Saya yang aneh apa dia yang aneh ya? Saya mikir-mikir saudara. Tapi akhirnya saya menyadari sekalipun mereka tertawa, menertawakan kebodohan dan kecelakaan mereka dan pengkhianatan mereka. Saya tidak yakin hati mereka tidak tersayat-sayat. Sementara mereka menertawakan apa yang terjadi, luka itu saudara sekalian seperti dibasuh dengan air garam. Saya yakin sekali. Aduh, saya tadi pagi mengingat cerita ini saya langsung doa sama Tuhan. Semoga itu pasangan suami istri masih ada ya, jangan cerai. Semoga. Atau jangan-jangan mereka udah punya versi 15, 20, 30 perselingkuhan ya, I don't know. Tapi hati manusia pasti tidak akan terima kalau dikhianati, kalau disakiti. Nah kalau ada orang yang disakiti dan dikhianati, maka contoh terbaik adalah bagaimana Yesus merespon Yudas. Yesus bisa menerima Yudas bahkan walaupun Tuhan sudah tahu dia terima, bukan hanya terima tapi dia mengampuni. Kalau saya dan saudara lagi punya soal dengan seseorang atau mungkin juga bukan dengan orang lain tapi dengan dirimu. Engkau merasa salah memilih sesuatu dan kemudian kau bilang aduh ini dampaknya sampai sekarang. Saya pernah diceritain saudara sekalian ada seorang anak yang minta bapak mamanya itu keluar untuk makan dan ngambek.
Akhirnya papa mamanya tuh sebenarnya udah capek. Kemudian dia akhirnya karena anaknya ngambek begitu ya. Kemudian untuk meredakan akhirnya pergi makan. Kemudian saudara sekalian sampai di rel kereta api terjadi tabrakan. 2 orang tuanya meninggal, dia yang masih hidup. Dan waktu saya bertemu dengan dia gak bisa mengampuni dirinya. Gile katanya. Gara-gara makanan itu papa mama saya binasa. Kenapa saya begitu egois? Ya kita tahu meninggalnya seseorang itu kan waktunya Tuhan. Tapi prosesnya itu saudara sekalian menyakiti hati anak itu. Dan sampai puluhan tahun dia membawa luka itu. Tapi saudara sekalian karena kita berpotensi kunci, harus punya jalan keluar. Dan Yesus memberikannya. Saudara sekalian Tuhan Yesus sebelum bicara tentang siapa Yudas, dia memberikan satu kata yang sangat menghibur. Setelah Yesus berkata demikian, ada kalimat yang sangat indah. Yesus sangat terharu. Kata terharu ini sangat besar maknanya saudaraku, sangat dalam maknanya. Karena dengan kata itu Yesus mengatakan bahwa semua pengkhianatan dia tahu, dia paham, dia sadar, dia merasakannya. Bukankah saya dan saudara juga pengkhianat Yesus di atas kayu salib? Saya dan saudara sebelumnya adalah musuh Yesus. Sebelumnya hati saya dan saudara tidak mau menyembah dia, mungkin menyempelahkan dia, mungkin merendahkan dia, menghina dia. Dia tahu bagaimana dihianati oleh saya dan saudara. Dia tahu dihianati oleh Yudas seperti apa. Makanya dia berikan jalan keluar. Dan bagi setiap kita yang sedang bergumul di titik itu, mari mengikuti dia. Nanti di bulan April saudara sekalian mirip bagaimana Yesus memulihkan relasinya dengan Petrus. Petrus mengkhianati Yesus bahkan kali ketiga ketika dia mengkhianati Petrus sampai nyumpah-nyumpah. Mungkin kalau dalam bahasa Sundanya keluar tuh kata favorit ing itu. Saudara sekalian saking dia tidak mau mati karena nama Yesus. Tapi setelah itu dia hancur dan dia pergi menghindar. Siapa yang mencari Yesus? Petrus? Tidak ada yang mencari Petrus. Tuhan Yesus yang mencari. Tuhan Yesus yang dihianati tapi Tuhan Yesus yang mencari. Begitu besar kasih Yesus kepada Petrus. Nanti kita renungkan itu di bulan April saudara sekalian. Bagaimana Yesus pada akhirnya mampu merangkul kembali Petrus yang sudah berkhianat kepada dia. Kita tahu itu semua saudara sekalian karena besarnya kasih Tuhan kepada saya dan saudara, kepada Petrus, kepada murid-murid yang berkhianat. Itu sebabnya hari ini kalau saya dan saudara punya persoalan tentang pengkhianatan, tentang sakit hati, harus memberikan pengampunan dan itu terasa susah sekali. Bapak ibu saudara sekalian, mari kita menjawab undangan Tuhan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu bukan hanya datang, tapi belajar kepada dia. Pikullah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya tidak yakin dua pasangan suami istri tadi yang bicara mengumbar saudaraku dosanya betul-betul lepas daripada sakit. Kadang-kadang mungkin mereka mengingat dan kemudian mungkin saling mencurigai satu dengan yang lain. Tapi saya berharap mereka betul-betul pernah datang pada Yesus dan menyerahkan semuanya kepada Yesus. Dan membiarkan Yesus membasuh. Luka itu mungkin tetap ada, tapi rasanya dan POV-nya berbeda. Sama seperti saudara sekalian, Yusuf tidak bisa menghapus bahwa kakak-kakaknya membuang dia, menjual dia. Tapi POV-nya berbeda. Karena Tuhan sudah menjamah hatinya, kejadiannya tidak berubah, rasa sakitnya tidak berubah. Itu sebabnya ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia menangis saudara sekalian. Bukan hanya karena rindu, tapi tahu betapa pedihnya. Cuma dia melihat dari POV-nya Tuhan. Dia bisa berkata bahwa engkau merekakan yang jahat, tapi Tuhan merekakan yang baik. Hari ini kalau engkau datang kepada Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan supaya membasuh luka yang ada. Atau mengampuni dirimu sendiri karena kesalahan dan pengkhianatanmu yang kau lakukan. Bisa jadi kejadian itu engkau gak bisa tebus karena udah berlalu. Tapi POV-nya kalian, cara pandang kalian bisa berbeda sekali. Apa mungkin hal itu terjadi? 2014 dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Dipertontonkan secara umum. Bagaimana ada orang-orang murid Kristus yang bersedia memilih Yesus. Dan di dalam kasihnya Yesus, dia melihat orang lain yang berdosa dengan belas kasihan.
Ada seorang polisi berkulit putih, saudara sekalian, masuk apartemen. Dia salah apartemen, dia pikir itu apartemen dia. Waktu dia masuk, dia melihat ada pria hitam di sana yang kaget, sama-sama kaget. Dan dia tidak bertanya, tidak berdialog, dia langsung ambil pistolnya dan menembak mati pria kulit hitam. Konteksnya waktu itu ada perang rasis antara kulit putih dan kulit hitam pada waktu itu. Saudara sekalian, akhirnya polisi ini ditangkap dan mengakui bahwa dia salah masuk apartemen. Adiknya pada waktu pengadilan dia berkata, tentu bukan dalam proses yang singkat. Saya tahu kamu bersalah. Kalau saudara lihat YouTube-nya, indah sekali. Kamu akan dihukum. Tapi kalau kamu hari ini datang pada Yesus, saya yakin kamu akan diampuni. Dan hari ini saya juga mau katakan kepadamu, aku mengampuni kamu. Lalu dia minta izin kepada hakim. Hakim, bolehkah saya keluar untuk memeluk dia dan berkata, aku mengampuni kamu. Hukuman tetap dilakukan, tapi secara pribadi dia berkata, aku mengampuni kamu. Saudara sekalian, siapa yang gak sedih? Kakak kandungnya diperlakukan dengan tidak adil, dengan sewenang-wenang, saudara sekalian. Yang merenggut jiwa. Sebagian orang tidak mau terima. Tapi adik ini, saudara sekalian, dia belajar terima. Karena dia melihat dari POV-nya Tuhan. Dan dia minta kuatan daripada Tuhan. Mereka yang berkhianat perlu diampuni. Mereka yang dikhianati juga perlu mengampuni. Kedua-duanya memerlukan kasih Tuhan. Dan saudara sekalian, bukankah ini baru permulaan jalan ke salib? Dan di dalam salib Yesus sendiri yang berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Saya dan saudara. Siapa mereka? Mereka yang berkhianat, mereka yang dikhianati. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Allah di dalam kasih karunia-Nya pernah mendemonstrasikan itu secara live, secara nyata lewat kehidupan Nabi Hosea. Saya kagum kepada Tuhan, saudara sekalian, dia mendemonstrasikannya. Satu kali dia datang kepada hambanya Hosea, pergi ke Gomer. Siapa Gomer? Gomer wanita Tunis susila. Nikahi dia. Saya nggak tahu Hosea berteriak apa kepada Tuhan. Oh, why me? Tapi saudara sekalian, kasih Tuhan melembutkan Hosea. Kasih Tuhan begitu besar menguasai hati Hosea. Sampai dia mau melakukan itu. Lalu kemudian diambil Gomer. Lahir anak pertama, saudara sekalian. Setelah menyapih anak pertama, Gomer pergi lagi ke lokalisasi. Hidup lagi dengan laki-laki yang lain bergantian. Saudara sekalian, kemudian Tuhan bilang lagi pada Hosea, Hosea, kasih lagi itu Gomer. Kalau saya yang jadi Hosea, saya berkata, no way, no way. Aku sudah mempermalukan diri. Menikah dengan wanita tunasusila. Oh, no way. Tapi kemudian Allah berkata, izinkan aku memperlihatkan, mendemonstrasikan kasihku yang besar kepada umat Israel yang sudah berzina secara rohani. Kemudian kasih yang besar dari Allah menguasai Hosea. Dia pergi lagi cari Gomer. Di hadapan mata-mata laki-laki hidung belang yang merendahkan dia, dia ambil Gomer. Pulang lagi, lahir anak kedua. Setelah lahir anak kedua, dia pergi lagi si Gomer itu. Dia berzina lagi. Dia dipermainkan lagi, diperbudak lagi, berjualkan dirinya. Saudaraku, Tuhan bilang, hai Hosea, pergi tebus kembali wanita itu. Saudaraku, pengkhianatan Yudas justru menceritakan tentang kebesaran kasih Allah bagi saya dan saudara. Kebesaran kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan tidak memegang tangan hati kita, betapa serakahnya kita. Dan betapa hancurnya saya dan saudara dengan dosa. Paulus bilang di dalam Efesus, kita ini serakah mengerjakan dosa. Kalau bukan kasih karunia Tuhan yang memegangnya. Karena itu, entah saudara yang mengkhianati atau saudara yang dikhianati. Entah saudara yang melukai atau saudara yang dilukai. Maukah saudara mendapatkan ketenangan dengan melepaskan pengampunan? Saudara gak bisa lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Saudara hanya bisa lakukan bersama dengan Yesus. Karena dengan itulah dia mati di atas kayu salib lalu bangkit
dengan kuasanya dan kasihnya yang luar biasa, menolong saya dan saudara bisa berkata kepada orang yang menyakiti kita, saya mengampuni kamu. Atau membuat kita sanggup berkata, minta maaf untuk apa yang saya sudah lakukan kepadamu. Yesus berkata di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan gak pernah berubah untuk saya dan saudara. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Wahai temanku, kedamaian, ketenangan hanya ada di dalam cara Yesus hidup. Jangan biarkan hal yang ada di belakang melukaimu terus-menerus dan mencengkram engkau, menggerogoti engkau. Karena Tuhan punya rencana indah untuk masa hidupmu. Mari kita merenungkan bagian ini. Kita minta kepada Tuhan pertolongannya. Karena kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita merenung di hadapan Tuhan. Cara terbaik mempersiapkan hati untuk memperingati Jumat Agung dan peristiwa Paskah adalah dengan menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Dan betapa tidak layaknya saya dan saudara menerima kasih yang besar itu. Hari ini saya dan saudara tidak terluput dengan pengalaman hidup mengkhianati atau dihianati, menyakiti atau disakiti. Kedua-duanya membutuhkan kasih Tuhan untuk dipulihkan. Membutuhkan kasih Tuhan untuk bisa mengampuni. Membutuhkan kasih Tuhan yang memberanikan diri untuk mengakui kesalahan. Membutuhkan kasih Tuhan untuk dipulihkan bersama-sama. Lihatlah bagaimana Tuhan ingin memulihkan para murid. Dan dengan kuasanya mereka dimampukan pada akhirnya menjadi pemberita-pemberita kasih Tuhan. Sekalipun mereka harus menghadapi tantangan dan kematian. Mereka diubah hidupnya oleh kasih Kristus. Mereka datang kepada Kristus. Ada yang prosesnya cepat, ada yang ragu-ragu seperti Thomas. Dia bertanya-tanya, kemudian dia berdialog, dia masih punya banyak alasan membuat tidak mau. Tapi pada akhirnya dia datang pada Yesus, menyerah pada Yesus dan memohon pada Yesus. Hari ini juga engkau dan saya tidak bisa lepas dari pengalaman pengkhianatan atau mengkhianati itu. Selain engkau membawanya pada Yesus. Minta kepada Tuhan Yesus, kasih itu menguasai hati dan pikiranmu. Bapa Sorgawi, kami membutuhkan Engkau. Betapa kami rapuh ya Tuhan. Betapa kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Supaya kasih Tuhan menaungi, menguasai, bahkan menenggelamkan kami di dalam kasih itu. Sehingga kami ya Tuhan
menjadi orang-orang yang bersedia untuk mengampuni, bersedia untuk tahu diri betapa kami rapuh dan bisa saja menyakiti orang di sekitar kami. Sehingga kami bersedia dan kerendahan hati meminta maaf, meminta ampun dan memulihkan relasi yang ada. Tuhan dengar doa kami. Saya berdoa kalau ada orang yang sedang mengalami hal ini saat ini ya Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku atas dia. Dan terima kasih karena Engkau berjanji bahwa kasih-Mu tidak kurang dalam, tidak kurang tinggi, tidak kurang lebar. Engkau memiliki kasih yang luar biasa menjangkau sedalam apapun masalah itu. Dan kami berharap di dalam kemurahan Tuhan, Engkau sendiri yang boleh bekerja. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Kami meninggikan dan memasyurkan kasih-Mu. Engkau begitu baik, Allah, kasih-Mu luar biasa. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.